cita-citanya? Hah? Nggak denger dong. Apa? Oh, motor GP ya. Siapa? Apa dong? Apa nih? Motor trail. Wih, keren. Siapa tuh? Pemain favoritnya siapa itu? Motor trail. Ada nggak namanya? Nggak ada. Jangan. Agustus. Kenapa? Agustian. Nama kamu? Ajan. Ajan. Cita-citanya apa Jan? Pemadam. Tidak ada apa ya? Ajan pemadam kebakaran, tapi kalau ada yang nyalain korek dikit ya langsung disiram. Pemadam ya. Kita belajar ya jadi pemadam lah. Kalau ada anak begini disemprot 3 beda dia aja. Disemprot 3. Namanya siapa? Antoni cita-citanya apa? Pemain bola. Siapa pemain bola yang kamu suka? Persib, back to back hat-trick banget. Di sini ada yang Persija. Oh, apa? Gak apa-apa, jangan semangat dulu. Nanti besok-besok ada doa, gak apa-apa. Tahun depan kita kejar juaranya, oke? Gak apa-apa. Pemainnya kamu suka apa dari Persib? Siapa namanya? Ramon Tenggi ya? Ramon Tenggi. Apa Beka Putra? Oh iya, karena punya baju bersihnya. Punya? Oh punya? Mantap. Konvoy ya, di mana konvoy? Ikut juara konvoy muter-muter. Kamu namanya siapa? Siapa? Dava. Pemain bola juga. Klub apa yang paling suka? Klubnya yang tadi itu kan Persib kamu? Oke, Persija. Persija siapa pemain? Pemain yang kamu suka siapa? Pada Persija. Doni Tri. Tahu Doni Tri? Doni Tri top tuh, pemain muda top tuh. Kamu namanya siapa? Alvaris. Keren tuh Alvaris. Cita-citanya? Oh, main bola juga. Apa klub yang paling suka? Persib. Keren, Persib juara. Konvoy ya begini. Konvoy beli. Pemain siapa yang paling suka ya? Beka Putra keren. Dari yang cantik dulu, namanya siapa? Alvira, cita-citanya? Polwan, polisi dan polwan, keren. Nanti reunian jauh atau nggak di Polres Sumber. Nanti reunian bareng-bareng polisi semua. Nanti kita ngopi bareng di situ. Alia cita-citanya dokter. Yang sakit yang mana yang sakit ibu bilang aja ke Alia bisa periksanya. Kalau untuk sekarang belum ya, tapi nanti kita periksa ke Alia ya. Kamu Alisa, cita-citanya Alisa dokter, bertiga dokter nanti di rumah sakit Mitra bareng. Kamu dokter juga tuh banyak orang. Sampai dokter di sini banyak dokter. Sansa dokter juga. Guru, nama tuh kayak itu Alisa. Guru, orang nanti kerja di sini. Kamu ngajar di sini nggak? Ya bagus. Kuliah loh. Ya cita-citanya. Guru. Terus Aisyah. Oh, Aisyah cita-citanya Bu. Satu guru polisi polwan tentara tiktoker yoman pembalap terus pemain bola dan yang lain. Kita doakan sama-sama
gai cita-cita kan mulai berdoa kan. Nggak mungkin kan cita-cita tercapai tanpa doa dulu kan. Nah, makanya kalau doa itu harus sungguh pintar semuanya. Dan cita-cita kalian itu tercapai gara-gara kita apa? Kita berdoa dan masa berubah berusaha. Bentar, Hikmah ada sedikit challenge. Baik teman-teman semua, adik-adik semua duduk. Adik duduk. Sama namanya ini Abizar. Aduh ya Abirawan, Abizar itu ya anak Ustaz Jeffrey. Kamu mau Ustaz Jeffrey Rahman dulu. Anaknya namanya Abizar, bisa film dia. Oh ya, baik kan semuanya. Hikmah atau Pak Hikmah mau menjelaskan tentang motivasi kalian. Apa sih kamu harus? Oh ya, boleh masuk. Gak apa-apa. Yuk. Siap. Oke, duduk di mana? Posisi duduk. Kenapa telat? Nggak bisa? Apa kan duduk? Oh, bukan serah. Pagi-pagi tangan duduk. Ya, maksudnya di sini duduk nih. Sama ini nih, itu polisi itu. Ini tentara nih. Iya, pakai tentara. Duduk kerja. Baik. Sekarang ada sesuatu yang mau Hikmah ceritakan atau mau Alika. Gimana sih kamu harus mengejar cita-cita? Gimana sih kualitas diri kalian gitu? Bahwasanya Hikmah punya uang. Nih, Hikmah punya uang nih. Uang ini adalah nilainya. Nah, ketika di rumah uang ini dan dibuang bakalan ada yang mau nggak? Masih ada yang mau? Hikmah injak masih ada yang mau nggak? Gak mau uang? Kenapa? Kan uang ini bentuknya uang. Masa gak ada yang mau? Bentar dulu sebelum mau. Tadi ada yang enggak. Kenapa? Nih, bentar. Ini uang gunanya buat apa uang? Jajan. Beli apapun yang kita mau. Kan, Bang? Nah, kalau diremas, uang tersebut kan udah busuk nih. Apakah ada yang tetap ada yang mau dengan uang ini? Mau. Karena apa tuh? Kenapa mau? Benar. Karena mau diremes, mau diinjak, mau basah maupun apapun tetap terpakai. Tidak ada yang berubah. Nominal pun tetap sama 5.000. Benar nggak? Mau lusuh, udah jelek nih, beli ST tetap dapat nggak ST-nya? Mau rusak teles basah ini ya pada belum coba ini. Kalau tuku teh pucuk bu masih payu beli? Masih payu. Berarti apa? Kenapa kok bisa payu padahal segitu lusuhnya, segitu kotornya, segitu basahnya? Kenapa masih payu? Karena duit itu nilai sama halnya dengan diri kita. Kalau kita pengen nilai maupun dihancurkan oleh orang-orang maupun kita lemah sekalipun, tapi kalau kita punya nilai diri kita, punya kehormatan diri kita, punya cita-cita yang bisa tercapai, kita tidak bakalan injak-injak dan kita tidak bakalan nggak dibutuhkan. Tetap kita bakal dibutuhkan. Karena apa? Kalian mempunyai nilai. Kalian semua itu mempunyai nilai. Contoh nilainya apa sih? Ya sama tadi. Cita-cita yang kalian pakai. Kamu jadi polisi. Walaupun gimana caranya, sehebat apapun susahnya, sehebat apapun menjadi tentara dan dokter atau guru yang lain-lainnya, dengan cara ngantuk, tidur siang, tidurnya kurang-kurang, belajar setiap hari, tapi kan itu nilai plus kalian. Ketika kalian mempunyai nilai, misalkan jadi dokter,
maka dari itu untuk kalian semua kejar cita-cita kalian. Kejar cita-cita kalian dengan apa? Dengan nilai tersebut. Ngerti? Jadi kenapa kok pada mau? Karena kita punya nilai. Karena punya nilai dan kita akan berubah sama sekali nilai tersebut. Oke? Siapa namanya tadi? Fahri, jangan mainan dulu. Nah, setelah itu ya, gimana sih caranya kita bisa punya nilai? Gimana caranya? Adik, gimana caranya biar kita ternilai? Gimana caranya? Ada yang tahu? Belajar, berusaha. Terus apa lagi? Belajar, berusaha. Berdoa, bakti sama orang tua, hormat guru, itu bakalan masuk. Nah, nilai-nilai plus tersebut bakal kembali kepada kalian semua, bakal kembali kepada adik-adik semuanya. Karena apa? Karena nilai tersebut bakalan kualitas kamu. Jadi kualitas kamu berharga gitu. Seperti kayak misalkan kemarin Persib menang, BK Putra kan jadi tim pemain favorit tuh. Nah, kenapa bisa jadi banyak yang kenal BK Putra? Kenapa bisa jadi bangga-banggain BK Putra? Karena apa? Dan mempunyai nilai plus apa tuh? Hebat bermain bola. Bener kan? Bisa terkenal di TV gara-gara apa? Jago bermain bola itu nilainya BK Putra, makanya dibutuhkan oleh tim dan masyarakat. Bener kan? Nah, jadi hal tersebut adik-adikku, kalian harus punya nilai plus dalam kehidupan kalian. Kejar cita-cita, semangat mungkin. Sekarang poloyo, padahal udah libur panjang poloyo. Kenapa kamu gak mau ngejar nilai kalian gitu? Padahal nilai kalian itu sangat dibutuhkan masyarakat. Menjadi tiktoker misalkan kayak Atta Halilintar, kayak golongannya Raffi Ahmad dan yang lain-lainnya, selebritis. Willy Salim yang pakai game jempolnya. Ya. Kenapa Willy Salim terkenal? Karena dia uangnya dari dirinya. Nah, untuk sekarang ada yang mau uang nih? Kebanyakan orang hanya bilang mau, tapi tidak mau bertindak. Itulah golongan kita. Kenapa? Ngerti nggak maksudnya? Nggak ngerti? Ada yang mau? Tuh. Kamu banyak ide tuh. No, kenapa tuh dari tadi? Ada yang mau? Loh, kenapa? Padahal kan kalimatnya bertindak dan usaha. Setiap cita-cita apapun yang kita lakukan harus dengan usaha kok bentuk tindakan. Ada yang mau? Hanya mau doang. Tindakan tahu nggak? Tindakan berusaha. Tindakan itu dikejar. Ada yang mau? Tuh masih bilang ada yang maunya doang. Ada yang mau? Ada yang mau? Kok enggak jadinya? Maksudnya Mbak, kenapa sih cita-cita atau bilang mau kebanyakan maunya aja gitu, tidak mau bertindak? Misalkan kayak contoh, ada yang mau langsung maju diambil. Nah itu bentuk tindakan. Nah sama dengan kalian, cita-cita tuh harus gitu, tindak dan berusaha. Jangan cuma hanya bilang mau tapi ada usahanya. Ada keyakinan usaha dan ada keyakinan tindakan kita. Biar apa? Cita-citanya tercapai. Kalau hanya sekedar mau dan duduk di tempat kalian, berarti ini tidak tindakan. Karena cita-cita yang sukses, sebenarnya Abi, dengerin. Karena cita-cita yang sukses itu harus mengejar
Jangan duduk, jangan stay duduk. Tidak ada cita-cita dengan duduk itu kita terkabul. Contohnya kayak belajar, kamu dari sekolah minta doa restu sama orang tua, ibu doain aku mau belajar, itu bentuk usaha. Lalu berangkat dari rumah ke sekolah, berarti itu bentuk usaha juga. Jalan kaki jauh-jauh karena apa? Bentuk usaha. Pengen mengejar cita-cita kami, pengen mengejar cita-cita kalian. Jadi kalau ada yang mau, berarti kita harus bertindak. Siapa yang mau? Ayo, Pagi dulu sih. boleh lah, yuk cepet maju, jangan malu. Oh, apa? Nah, jangan dulu lah. Apa? Nanti dibagi. Oke. Oh, nanti ada lagi. Nah, duduk. Nah, seperti itu. Kalau semua cita-cita kita pengen. Yo, adik, nyalinya duduk lagi. Adik, nyalinya duduk lagi. Oke. Nah, seperti itu. Jadi cita-cita kita tergapai karena apa? Ada tindakan dan keyakinan. Seperti itu. Kenapa sih kita malu? Padahal kita pengen ngejar cita-cita nilai tersebut gitu. Kenapa kita malu? Tinggal maju, datang ambil. Kenapa nggak dari tadi kan? Nah, duduk. Belum. Duduk dulu dong. Tenang, duduk dulu. Ada yang mau? Tapi sayang, kesempatan tidak datang loh. Dan tidak datang 1 kali. 2 kali. Kesempatan tidak datang 2 kalian tadi udah ada kesempatan, kenapa nggak diambil? Kenapa tadi udah ada kesempatan tidak ada yang tampak diambil gitu? Makanya kenapa kalau ada kesempatan kita bersungguh-sungguh, kita berani, kita maju. Jangan cuma stay dan bilang mau. Karena cari kesempatan itu sulit. Makanya setiap siapa namanya Fahri terus Adi dulu dan itu Adit duduk lagi tempatnya. Oke. Karena kesempatan itu sangat sulit. Kenapa nggak dari tadi maju kan? Jadi harus kalau ada kesempatan harus segimana mungkin kita langsung ambil. Oke. Nah, satu lagi ada yang mau? Nah, udah, tuh. Perhatikan. Kenapa tadi Adit mau mencoba mengulanginya lagi tapi ada yang datang tetap? Ingat adik-adik semua, ingat adik-adik semua. Kesempatan benar tidak datang berdua, tapi kesempatan bakalan hadir ketika siapa yang mau berusaha berkali-kali. Paham? Siapa yang mau berusaha berkali-kali pasti hadir, pasti tercapai. Makanya kenapa aku beri kesempatan lagi? Biar apa? Biar kalian termotivasi untuk terus berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau Allah menghendaki. Maka dari itu emang benar kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kesempatan itu datang kepada orang-orang yang terus berusaha berkali-kali. Benar. Udah paham sampai sini? Udah paham? Udah paham? Nah, berarti semua yang dicita-citakan biar tercapai itu dengan cara apa tadi? Pertama, berdoa. Kedua, berusaha. Ketiga, belajar. Semangat dong, Mas, berusaha. Yang pertama apa? Adit, yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua, berusaha. Yang ketiga,
Segini paham? Jadi kita semangat ya belajar. Semangat ke belajar. Untuk mengejar cita-cita, semangat belajar. Baik sobat, tepuk semangat dulu. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi kita doakan dari kesimpulan tadi, materi tadi, bahwasanya kita harus semangat mengejar cita-cita kita. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pemain bola, ada yang jadi polwan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, ada yang jadi presiden nggak? Ada Pak? Oh yang Pak Prabowo itu, Pak Prabowo. Coba dong, coba dong, goyang dulu dong. Nah, semua cita-citamu bakalan tercapai ketika kalian berdoa, berusaha, belajar, berbakti kepada orang tua, dan menghormati. Pintar semuanya, pintar. Jadi, dan tadi kita bisa ambil dari pelajaran tadi bahwasanya kesempatan, kalau kita mau dengan cita-cita kita harus cepat. Jangan hanya bilang ambil langsung cepat. Kesempatan itu ambil, usaha itu ambil, tindakan itu ambil. Jangan cuma hanya mau, lakukan dengan tindakan. Oke? Nah, dan ingat tadi apa tadi? Kesempatan itu memang tidak datang dua kali, tapi kesempatan itu datang berkali-kali ketika kita mau berusaha dan mencoba. Minta semuanya. Kita lakukan semuanya. Baik, mungkin itu saja dulu motivasi pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua agar lebih semangat lagi belajarnya, semangat lagi mengejar cita-citanya, semangat lagi untuk berbakti orang tua, dan semangat lagi untuk menghormati guru. Oke? Satu kali lagi coba, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Semoga cita-cita kalian terkabul dan semoga cita-cita